Assalamualaikum sahabat Cerita Kito yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menceritakan kisah dalam pertarungan magis yang menegangkan. Ki Rangga, sang pelindung desa, harus menghadapi mantan temannya, Pak Sidik, yang terjerumus ke dalam kegelapan dengan ilmu hitam yang mematikan. Ketika kekuatan jahat semakin kuat, akankah Ki Rangga mampu melindungi desanya dan mengalahkan kekuatan gelap yang mengancam? Saksikan duel epik yang menentukan nasib mereka. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis sholawat Nabi di kolom komentar agar menjadi saksi kecintaan kita dengan beliau. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak untuk kita semua. Di suatu tempat terpencil di wilayah pedalaman Banten, hidup seorang dukun yang ditakuti dan dihormati oleh masyarakat setempat. Namanya Ki Rangga. Dia bukanlah dukun biasa, melainkan pewaris ilmu kuno yang bernama ilmu Batara Karang. Sebuah ajian yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Ilmu ini memberikan penggunanya kemampuan luar biasa, seperti kebal terhadap senjata, kekuatan fisik yang tak tertandingi, dan bahkan kemampuan untuk mengendalikan elemen alam di sekitarnya. Orang-orang dari seluruh penjuru datang meminta bantuannya untuk menghadapi masalah yang berhubungan dengan dunia gaib. Namun, ketenangan hidup Ki Rangga tidak berlangsung lama. Desas-desus tentang kehebatan ilmunya mulai menyebar hingga keluar Banten. Di daerah lain, seorang dukun bernama Pak Sidik, yang juga memiliki ilmu hitam yang tak kalah kuat, mendengar tentang keberadaan Ki Rangga. Pak Sidik merasa tertantang dan memutuskan untuk menguji kekuatan ilmu Batara Karang milik Ki Rangga. Baginya, mengalahkan Ki Rangga adalah sebuah kebanggaan dan pembuktian bahwa ilmunya adalah yang terkuat. Pak Sidik dikenal sebagai dukun yang menguasai banyak ajian dari berbagai daerah, mulai dari ilmu santet yang mampu mengirim penyakit kepada musuhnya hingga ilmu pelet yang bisa memanipulasi perasaan seseorang. Selain itu, ia juga menguasai ilmu pemanggil roh halus untuk bertarung demi dirinya. Ilmu hitam yang dimiliki Pak Sidik berakar dari niat jahat dan amarah, bertolak belakang dengan Ki Rangga yang menggunakan ilmunya untuk menjaga keseimbangan dan kebaikan. Suatu malam, ketika bulan purnama memancarkan cahayanya yang pucat di langit, Pak Sidik memutuskan untuk menantang Ki Rangga. Ia tiba di desa tempat Ki Rangga tinggal, membawa jimat-jimat, boneka santet, dan minyak hitam yang selalu menemaninya dalam ritual gaib. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin bertiup pelan namun mengandung kegelisahan yang tak kasat mata. Rumah Ki Rangga tampak sederhana, dikelilingi oleh pepohonan yang tinggi menjulang. Namun aura kekuatan batin terasa mengalir dari dalamnya. Tanpa basa-basi, Pak Sidik memanggil nama Ki Rangga dengan lantang, suaranya menggema di antara pohon-pohon. Ki Rangga, aku datang untuk menantangmu. Orang-orang bilang kau memiliki ilmu yang hebat, tapi hari ini aku akan membuktikan bahwa ilmuku lebih kuat darimu. Ki Rangga, yang tengah duduk bersila di dalam rumahnya, membuka matanya perlahan. Dengan tenang, ia keluar menemui Pak Sidik. Tubuhnya tegap, meski usianya tak lagi muda, dan sorot matanya tajam namun tenang. Dia menatap Pak Sidik dengan pandangan yang dalam. Sidik, kata Ki Rangga dengan suara rendah namun penuh wibawa. Ilmu bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat, melainkan untuk menjaga keseimbangan alam. Jika kau ingin bertarung, aku tak akan menolak. Namun ingatlah, pertarungan ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal apa yang akan terjadi pada dunia di sekitar kita. Pak Sidik tidak peduli dengan peringatan itu. Amarah dan kesombongan telah menguasai dirinya. Dia mulai merapal mantra, memanggil kekuatan-kekuatan gelap yang selama ini dia pelajari. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan langit yang tadinya terang oleh sinar bulan berubah menjadi gelap. Awan-awan hitam bergulung-gulung, dan dari tanah, muncul makhluk-makhluk kecil dengan wajah menyeramkan, roh-roh jahat yang dikendalikan oleh Pak Sidik. Dengan senyum licik, Pak Sidik mengarahkan roh-roh itu untuk menyerang Ki Rangga. Mereka melesat dengan cepat, berlari di antara pepohonan, siap mencabik-cabik tubuh Ki Rangga. Namun Ki Rangga tetap berdiri tenang. Dengan satu gerakan tangannya, dia membentuk perisai gaib tak terlihat di sekelilingnya. Saat roh-roh jahat itu mencoba menembusnya, mereka terpantul dan jatuh ke tanah, merintih sebelum lenyap ke udara. Melihat serangan pertamanya gagal, Pak Sidik semakin marah. Dia mengeluarkan boneka santet dari kantongnya, menusuknya dengan jarum hitam sambil melafalkan mantra-mantra kuat.
boneka itu mulai bergerak, melompat ke udara dan melayang menuju Kirangga. Setiap kali boneka itu bergerak, Kirangga bisa merasakan tekanan kuat di tubuhnya, seolah-olah boneka itu memiliki ikatan langsung dengan jiwanya. Tapi Kirangga tidak gentar. Dia memusatkan seluruh energinya, merapalkan ajian Batara Karang, yang memberinya kekuatan untuk menahan serangan tersebut. Boneka santet itu berhenti di udara, kemudian jatuh ke tanah, hancur menjadi debu. Pak Sidik semakin putus asa. Dia kemudian mengeluarkan minyak hitamnya, yang telah diisi dengan kekuatan hitam paling jahat. Dia menuangkan minyak itu di tangannya dan mengirimkan energi kegelapan ke arah Kirangga. Awan hitam pekat terbentuk, siap menelan Kirangga. Namun kali ini, Kirangga mengeluarkan ajian puncaknya. Dengan mengangkat kedua tangannya ke langit, dia memanggil kekuatan alam yang telah menjadi bagian dari dirinya selama bertahun-tahun. Petir menyambar dari langit, menggelegar dengan suara yang mengguncang bumi. Cahaya terang memenuhi tempat itu, memecah kegelapan yang menyelimuti. Awan hitam yang diciptakan oleh Pak Sidik terpecah, hilang seolah-olah disapu oleh angin. Pak Sidik terlempar oleh ledakan energi itu, jatuh ke tanah dengan keras. Tubuhnya tergeletak lemah, kehabisan tenaga. Dia mencoba bangkit, tapi kekuatannya telah hilang. Dia menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk mengalahkan Kirangga. Ilmu hitamnya, yang selama ini dia banggakan, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Batara Karang yang dilandasi oleh keseimbangan alam. Kirangga berjalan mendekat. Kau telah terlalu jauh terjerumus dalam kegelapan, Sidik. Ilmu yang kau pelajari hanya akan menghancurkanmu, bukan memberi kekuatan sejati. Pak Sidik, dengan mata penuh penyesalan, menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Kirangga benar. Seluruh kekuatan yang dia miliki selama ini ternyata sia-sia, dan pertarungan ini memberinya pelajaran yang pahit. Malam itu, pertarungan antara dua dukun sakti berakhir dengan kekalahan Pak Sidik. Kirangga kembali ke rumahnya, sementara Pak Sidik pergi, membawa luka fisik dan mental. Kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada ilmu hitam atau niat jahat, melainkan pada keseimbangan dan kebaikan hati. Malam semakin larut, dan hutan di sekitar desa Kirangga kembali hening. Namun, gema pertarungan dahsyat yang baru saja terjadi masih terasa di udara. Desa itu, meski tak banyak yang melihat langsung pertarungan tersebut, merasakan getaran energi luar biasa yang bergemuruh dari arah hutan. Orang-orang yang selama ini hidup dalam ketenangan mulai bertanya-tanya tentang kejadian aneh yang mereka rasakan. Pak Sidik, setelah kekalahannya yang memalukan, berjalan tertatih-tatih menjauhi gubuk Kirangga. Tubuhnya terasa lemah, dan ilmunya yang dulu ia banggakan kini terasa sia-sia. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, bukan hanya karena kekalahannya, tetapi juga karena kesadaran bahwa jalan yang ia tempuh selama ini ternyata salah. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk ilmu hitam, untuk meraih kekuasaan dan rasa takut dari orang lain, namun malam ini semua itu runtuh. Kembali ke tempat tinggalnya, Pak Sidik tidak hanya mengalami kekalahan fisik, tetapi juga kekalahan batin. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa selama ini dia menempuh jalan yang salah. Dalam keheningan malam itu, Pak Sidik duduk merenung. Bayangan pertarungannya dengan Kirangga terus berputar di pikirannya. Setiap kali dia mencoba melawan, Kirangga mampu mematahkan serangannya dengan mudah, seolah-olah kekuatan hitamnya tidak memiliki pengaruh apapun. Namun, kekalahan ini tidak hanya menyisakan rasa penyesalan bagi Pak Sidik. Di dalam hatinya, benih kebencian semakin tumbuh. Baginya, kekalahan ini bukan akhir, melainkan sebuah tantangan baru. Di dalam hatinya yang penuh amarah, Pak Sidik mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Keesokan harinya, desa di sekitar hutan mulai mendengar desas-desus tentang apa yang terjadi di malam sebelumnya. Beberapa penduduk yang sensitif terhadap energi gaib mengaku merasakan gelombang kekuatan yang sangat kuat, seperti ada dua kekuatan raksasa yang saling bertabrakan. Orang-orang mulai berbicara tentang Kirangga, yang dianggap sebagai pelindung desa, dan tentang ancaman baru yang mungkin datang jika pertarungan itu berlanjut. Namun, bagi Kirangga, semuanya tampak seperti hari biasa.
Dia tidak menganggap pertarungan itu sebagai kemenangan yang perlu dirayakan. Baginya, itu hanyalah bagian dari tugasnya sebagai penjaga keseimbangan. Tapi di dalam hatinya, Kirangga tahu bahwa ancaman dari Pak Sidik belum sepenuhnya berakhir. Dia bisa merasakan amarah yang masih membara di hati Pak Sidik, dan dia tahu bahwa dukun hitam itu tidak akan menyerah begitu saja. Seminggu berlalu sejak pertarungan tersebut, dan pada suatu malam yang sama dinginnya, langit kembali berubah muram. Suara-suara dari dunia lain mulai terdengar dari hutan. Kirangga yang sedang bermeditasi tiba-tiba merasakan kehadiran energi yang sangat kuat dan penuh dendam. Pak Sidik, dalam kebenciannya yang semakin dalam, telah memanggil kekuatan yang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Dengan bantuan roh-roh jahat yang lebih kuat, dia berencana untuk menghancurkan Kirangga sekali lagi, kali ini tanpa belas kasihan. Di tengah malam yang sunyi, angin kencang tiba-tiba berhembus kencang, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Dari dalam kegelapan hutan, muncullah bayangan besar dan menyeramkan, sosok-sosok hitam yang mengerikan dan tidak seperti makhluk biasa. Mereka adalah entitas gaib yang jauh lebih kuat, dikuasai oleh kebencian dan dendam Pak Sidik. Langit berwarna merah darah, dan petir menyambar-nyambar, seolah-olah dunia alam dan dunia gaib mulai saling bertabrakan. Kirangga, merasakan kehadiran kekuatan tersebut, segera bangkit. Dia tahu bahwa pertarungan kali ini akan jauh lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Dengan hati yang tenang dan tekad yang kuat, dia kembali mempersiapkan dirinya. Dia mengeluarkan ajian Batara Karang dan merapal doa-doa kuno yang telah diajarkan oleh para leluhurnya. Tubuhnya menyatu dengan alam, dan energi dari pepohonan, tanah, dan langit mulai menyatu dengannya. Pak Sidik muncul dari balik kegelapan, wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan kepuasan. Kali ini, kau tidak akan menang, Rangga, serunya dengan suara yang terdengar seperti dua suara sekaligus, suaranya sendiri dan suara roh-roh jahat yang merasuki tubuhnya. Pertarungan kedua pun dimulai, namun kali ini lebih dahsyat daripada yang pertama. Entitas-entitas gaib yang dipanggil oleh Pak Sidik menyerang Kirangga tanpa ampun, dengan kecepatan dan kekuatan yang jauh melebihi apa yang pernah dia hadapi sebelumnya. Langit terus menggelegar, dan bumi bergetar setiap kali kekuatan mereka bertabrakan. Kirangga berusaha mempertahankan dirinya, namun serangan demi serangan membuatnya harus mengeluarkan seluruh kekuatan Batara Karang yang dia miliki. Pertarungan ini tidak hanya menjadi ajang adu ilmu, tetapi juga pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara keseimbangan dan kekacauan. Di puncak pertarungan itu, ketika Kirangga hampir kehabisan energi, dia memanggil kekuatan terakhir dari alam. Dengan teriakan yang menggema, dia menyalurkan seluruh energinya ke udara, menciptakan badai angin yang sangat kuat, yang menyapu bersih segala makhluk gaib yang dikirim oleh Pak Sidik. Roh-roh jahat itu terhempas ke segala arah, dan kegelapan yang menyelimuti langit perlahan mulai memudar. Pak Sidik, yang merasa kekuatannya habis, jatuh tersungkur di tanah. Kali ini, dia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Kekuatan alam yang dilindungi oleh Kirangga terlalu kuat untuk dia taklukkan. Dengan tubuh yang lemah dan suara yang serak, Pak Sidik berkata, mengapa aku selalu kalah? Mengapa kekuatanku tidak cukup untuk menghancurkanmu?" Kirangga mendekatinya dan dengan lembut menjawab, ilmu yang kau pelajari hanya akan menghancurkanmu jika digunakan untuk kebencian dan kesombongan. Ilmu yang sejati adalah ilmu yang selaras dengan alam, bukan yang melawan alam." Malam itu, Pak Sidik akhirnya menyadari bahwa kekuatannya yang selama ini ia banggakan tidak berarti apa-apa tanpa hati yang murni. Pertarungan itu menjadi titik balik bagi Pak Sidik. Setelah kekalahan keduanya, dia memutuskan untuk meninggalkan jalan hitamnya dan mulai belajar tentang keseimbangan dan kebaikan, meskipun jalannya masih panjang. Kirangga kembali ke gubuknya, mengetahui bahwa tugasnya sebagai penjaga keseimbangan masih belum selesai. Namun, dia merasa lega karena satu ancaman besar telah berlalu, dan untuk sementara waktu, desa itu bisa hidup dalam ketenangan kembali. Kisah ini kemudian menyebar ke seluruh pelosok Banten dan sekitarnya. Orang-orang menceritakan bagaimana Kirangga dengan kebijaksanaannya dan ilmu Batara Karangnya berhasil menaklukkan kejahatan yang datang dari kekuatan hitam. Pertarungan itu menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran tentang arti sejati dari kekuatan dan tanggung jawab menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia gaib.
Hari-hari berlalu setelah pertarungan besar antara Kirangga dan Pak Sidik. Desa yang tadinya diliputi ketegangan kini kembali tenang, tetapi di balik ketenangan itu ada perasaan tak menentu. Meskipun Kirangga telah memenangkan pertarungan, banyak yang percaya bahwa ancaman dari kekuatan hitam belum sepenuhnya hilang. Bahkan setelah kekalahannya, kabar menyebar bahwa Pak Sidik sedang menyusun kekuatan baru, sebuah ilmu hitam yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Kirangga, meski tetap tenang dan bijaksana, merasakan adanya energi gelap yang kembali mengintai dari kejauhan. Malam-malamnya sering terganggu oleh mimpi-mimpi buruk, memperlihatkan bayangan Pak Sidik yang semakin tenggelam dalam kegelapan, dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dalam mimpi itu, Kirangga melihat Pak Sidik memimpin pasukan makhluk-makhluk gaib yang jauh lebih kuat dan lebih ganas. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang di langit, Kirangga kembali merasakan sesuatu yang tak biasa. Hawa dingin yang mencekam menyelimuti desa, dan suara aneh mulai terdengar dari hutan, suara bisikan-bisikan gaib yang datang dari tempat jauh. Penduduk desa mulai khawatir, dan mereka berkumpul di rumah Kirangga, meminta perlindungan dan petunjuk. "Ki, kami merasakan sesuatu yang buruk akan datang," diujar salah seorang warga dengan wajah pucat. "Angin membawa pesan ketakutan, dan kami tahu bahwa kejahatan sedang bergerak mendekat." Kirangga menyadari bahwa pertarungan belum selesai. Dia merasa bahwa Pak Sidik telah berhasil mempelajari ilmu hitam yang lebih kuat, dan kali ini, ancaman yang akan datang tidak hanya mengincar dirinya, tapi juga seluruh desa. Tanpa membuang waktu, Kirangga segera memulai persiapan. Dia memperkuat perlindungan di sekeliling desa dengan ajian Batara Karang yang diperkuat, menciptakan benteng gaib yang tak terlihat namun sangat kuat. Namun, di dalam hutan, Pak Sidik tidak tinggal diam. Setelah kekalahannya yang memalukan, dia mencari guru-guru ilmu hitam di pelosok negeri, mempelajari ajian-ajian yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia berhasil menemukan sebuah ilmu kuno yang disebut ajian Karang Bumi, sebuah kekuatan yang mampu menghancurkan benteng pertahanan musuh dan membuat tanah retak di bawah kaki lawannya. Dengan ilmu barunya, Pak Sidik yakin dia bisa menaklukkan Kirangga dan menghancurkan desa yang selama ini dilindungi oleh kekuatan Batara Karang. Dia merapal mantra-mantra kegelapan di dalam guanya yang tersembunyi di hutan, memanggil roh-roh jahat untuk membantunya dalam pertarungan yang akan datang. Suasana di desa semakin mencekam ketika malam jatuh. Angin kencang berhembus, membawa kabar buruk. Penduduk desa merasa ketakutan, meskipun Kirangga telah memberikan jaminan bahwa mereka akan dilindungi. Namun, mereka tahu bahwa Pak Sidik bukanlah lawan yang bisa diremehkan, dan ilmu hitamnya bisa membawa kehancuran yang besar. Di malam yang menentukan itu, Kirangga berdiri di puncak bukit kecil di dekat desanya, memandang ke arah hutan yang gelap. Dia bisa merasakan kehadiran Pak Sidik, dan dia tahu bahwa pertarungan terakhir akan segera terjadi. Dengan hati yang penuh tekad, Kirangga merapalkan ajian Batara Karang sekali lagi, memperkuat dirinya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan yang mungkin akan datang dari segala arah. Tiba-tiba, dari dalam hutan, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Sosok Pak Sidik muncul di kejauhan, dikelilingi oleh bayangan hitam dan makhluk-makhluk gaib yang tak berbentuk. Dengan wajah penuh kebencian, Pak Sidik menatap langsung ke arah Kirangga. "Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikanku, Rangga," diseru Pak Sidik dengan suara yang terdengar seperti ribuan suara sekaligus. "Ajian Karang Bumi akan menghancurkan segalanya, termasuk kau dan desamu." Kirangga tidak gentar. Dia menatap balik dengan ketenangan yang mendalam. "Ilmu yang kau pelajari hanya akan membawa kehancuran, Sidik. Kau tak akan pernah bisa menang jika kau melawan alam." Pak Sidik, tanpa menghiraukan peringatan Kirangga, merapalkan ajian Karang Bumi. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar, retakan-retakan kecil muncul di sekeliling desa, dan makhluk-makhluk gaib yang dikendalikan oleh Pak Sidik mulai menyerang. Mereka bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, menyerbu pertahanan Kirangga tanpa ampun. Namun, Kirangga dengan tenang memusatkan seluruh energinya. Dengan ajian Batara Karang, dia membentuk perisai gaib yang mampu menahan serangan-serangan tersebut. Pertarungan besar antara kekuatan Batara Karang dan Karang Bumi pun terjadi. Setiap kali Pak Sidik melemparkan kekuatannya, Kirangga berhasil menahan dengan ajian yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun. Pertarungan berlangsung selama berjam-jam,
Dan setiap kali tampaknya Pak Sidik hampir berhasil menembus pertahanan Kirangga, Kirangga selalu menemukan cara untuk membalikan keadaan. Pak Sidik semakin frustrasi. Energinya semakin menipis, namun kebenciannya terus membara. Di saat-saat terakhir pertarungan, ketika kedua dukun tampaknya sama-sama kelelahan, Pak Sidik mengeluarkan jurus terakhirnya, sebuah serangan besar yang dia yakin akan menghancurkan segalanya. Dengan suara yang menggema, dia memanggil seluruh kekuatan karang bumi dan melemparkannya ke arah Kirangga. Namun, Kirangga, dengan sisa energinya, memanggil bantuan dari alam. Tanah, air, dan udara di sekelilingnya menyatu menjadi satu kekuatan besar. Dengan satu gerakan tangan, Kirangga melepaskan kekuatan tersebut, menciptakan ledakan cahaya yang menghancurkan serangan Pak Sidik dan menelan seluruh energi kegelapan yang dibawanya. Pak Sidik, untuk kedua kalinya, terlempar ke tanah. Namun kali ini, kekalahannya terasa lebih mutlak. Tubuhnya terbaring lemah, dan ilmunya yang dahsyat hilang seiring dengan runtuhnya semangat dan jiwanya. Dia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Kirangga berjalan mendekatinya dengan langkah pelan. Sidik, ini adalah akhir dari perjalananmu. Kegelapan yang kau pilih telah menghancurkanmu. Kembali ke jalan yang benar, atau kau akan hilang selamanya. Dengan napas terakhirnya, Pak Sidik hanya bisa menatap kosong. Kekuatan jahat yang dulu begitu dia banggakan kini telah meninggalkannya, dan tubuhnya perlahan menghilang, menjadi debu yang tertiup angin. Malam itu, pertarungan antara dua kekuatan gaib akhirnya berakhir. Desa Kirangga selamat dari kehancuran, dan untuk sementara waktu, kedamaian kembali. Namun, kisah ini menjadi pengingat bahwa keseimbangan antara baik dan jahat selalu rapuh. Dan selama ada yang berusaha merusaknya, akan selalu ada penjaga seperti Kirangga yang siap melindungi alam dan manusia dari kegelapan. Kisah ini diceritakan turun-temurun, menjadi legenda yang tidak hanya mengajarkan tentang kekuatan, tetapi juga tentang tanggung jawab besar yang datang bersamanya. Kisah tentang pertarungan antara Kirangga dan Pak Sidik diakhiri dengan kemenangan kebaikan atas kekuatan hitam. Meski penuh tantangan, Kirangga berhasil menjaga desa dan keseimbangan alam dari serangan ilmu hitam Pak Sidik yang semakin kuat. Pertarungan ini tidak hanya menjadi ujian kekuatan fisik dan gaib, tetapi juga pelajaran tentang tanggung jawab, kebijaksanaan, dan harmoni antara manusia dan alam. Di akhir perjalanan panjang pertarungan ini, kita diingatkan akan pentingnya kebijaksanaan dalam menggunakan kekuatan. Kemenangan bukan hanya soal mengalahkan lawan, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan, menahan diri dari kebencian, dan memilih jalan kebaikan. Kisah Kirangga dan Pak Sidik mengajarkan bahwa meskipun godaan kekuatan hitam tampak menggoda, kekuatan sejati ada pada keselarasan dengan alam dan niat yang baik. Sebagai penutup, mari kita merenungkan pesan ini dalam hati dan memanjatkan doa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kuatkanlah hati kami dalam menghadapi cobaan dan godaan. Berikan kami kebijaksanaan untuk selalu memilih jalan yang benar, jauhkan kami dari kejahatan, dan dekatkan kami dengan kebaikan. Jadikanlah kami penjaga keseimbangan, pelindung bagi sesama, serta pilar kebenaran di dunia ini. Amin. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga, dan doa ini membawa kedamaian bagi kita semua. Terima kasih sahabat setia Cerita Kito yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap sahabat semua menyukainya, dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.